Saudara, di video ini akan saya ajarkan cara melihat energi prana di langit udara secara langsung menggunakan mata. Mata ini, mata kepala. Karena di samping mata kepala juga ada mata hati, letaknya di dada sebelah kiri. Kedua-duanya, mata kepala dan mata hati, kedua-duanya bisa melihat karena kedua-duanya ketitisan dan ketetesan sifat wajib Allah. Yang mata lahir ini, mata kepala ini, ketitisan, ketetesan sifat wajib Allah, basor, al-basor. Kemudian yang mata hati bisa melihat karena ketitisan, ketetesan sifat wajib Allah, basiron. Namun sebelum kita melihat secara langsung energi prana di langit udara, nanti kita akan keluar ruangan ya, ke alam terbuka. Sebaiknya dan tidak ada jeleknya, bahkan sangat bagus untuk saudara-saudaraku semuanya yang ingin menjadi terapis dadah cakra tingkat expert, mengetahui dulu pengertian prana, kemudian pengertian cakra, dan hubungan antara prana dan cakra. Saudara, apa itu prana? Prana adalah energi vital, energi sangat penting untuk menghidupkan tubuh manusia. Prana diperoleh dari alam semesta raya, diperoleh melalui udara, diperoleh melalui sinar matahari, melalui makanan, dan diperoleh dari unsur-unsur alam lainnya. Boleh dikatakan secara singkat, saudara, bahwa prana disebut juga daya alam atau energi alam. Jangan heran, jangan kaget, saudara. Di dalam tubuh manusia ini, di dalam diri kita ini ada 3 daya. 1, daya urip, daya hidup. Daya urip atau daya hidup berupa nyawa, ruh yang ditiupkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada saat seseorang manusia berada di perut ibu dalam usia kehamilan 4 bulan. Itu daya urip, daya urip atau daya hidup. Yang kedua, daya alam. Daya alam berupa nafs yang ada dalam diri kita. Nafsu kita itu berasal dari berbagai makanan yang kita makan, berasal dari alam. Itu disebut daya alam. Yang ketiga, daya yakti, daya guna. Daya yakti berupa emosi dan spirit positif dalam diri kita sehingga menghasilkan budi, daya, karsa, dan cipta. Itulah daya yakti. Daya yakti dalam diri kita, diri seseorang itu bisa dibangun melalui dengan menjaga merawat cakra tubuh, melalui pendidikan nilai-nilai, karakter, norma-norma, dan tata krama. Dan yang ketiga, diperoleh melalui pendidikan skill, keterampilan, sehingga seseorang bisa berkembang semua kemampuan akalnya. Daya urip, daya hidup berasal dari Tuhan yang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha memberi hidup sesuai dengan sifat wajib Allah, Al-Hayat, Allah yang Maha Hidup. Nah, prana yang disebar di alam semesta raya ini mengisi semua ruang-ruang yang ada di bumi ini, merupakan energi vital, energi yang sangat penting untuk menghidupkan tubuh manusia dan juga untuk kehidupan makhluk hidup seluruhnya. Jadi boleh dikata prana merupakan kemurahan Allah yang disediakan, disebar luas di semua ruang-ruang alam semesta raya ini. Saudara, setelah mengetahui prana secara dasar,
kita lanjutkan pengetahuan kita dengan mengetahui cakra. Apa itu cakra? Cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau pusaran energi. Cakra adalah pusat energi dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara tubuh fisik dengan tubuh halus atau tubuh spiritual. Di dalam tubuh kita ini, saudara, dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu terdapat banyak sekali cakra, titik-titik cakra. Ada ahli yang mengatakan jumlahnya adalah 365 titik cakra. Tetapi yang perlu kita ketahui dan kita bahas serta kita kelola nantinya di belakang adalah 7 cakra utama dalam tubuh atau cakra major dalam tubuh kita. Nanti dalam teknik terapis dadah cakra, dari 7 cakra yang utama ini akan saya tambahkan 3 cakra berikutnya. Karena 3 cakra berikutnya ini sangat penting untuk kita kelola, untuk menghasilkan tubuh yang sehat secara holistik, spiritual yang matang, dan untuk keperluan lain-lainnya. Banyak sekali. Lantas hubungan prana dan cakra itu seperti apa dalam sistem tubuh kita ini? Cakra dalam tubuh kita ini terletak di bawah kulit, ya, di bawah kulit, di atas daging. Tidak bisa dilihat oleh mata langsung, mata kepala. Tetapi orang-orang tertentu yang sudah berlatih dengan teknik yang diajarkan oleh spiritualis itu bisa melihat cakra seperti warna-warni berbentuk bunga teratai yang mekar. Warna-warninya itu menggambarkan apakah cakra tersebut sehat, bersih, atau kotor sehingga menyebabkan tubuh menjadi sakit. Itu oleh orang-orang tertentu bisa dilihat menggunakan mata meta. Tadi yang mata yang di sini tadi. Kemudian apa hubungannya antara prana dan cakra? Saudara, kita masih ingat dengan penjelasan di awal tadi bahwa prana merupakan energi vital, energi yang sangat penting yang disediakan oleh alam semesta raya ini untuk menghidupkan tubuh manusia, dan sangat penting energi itu untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Prana diperoleh dari udara, dari matahari, sinar matahari, dari makanan, dan dari unsur-unsur alam lainnya. Sementara cakra bertindak sebagai pusat pengolahan energi prana dalam tubuh kita ini. Jadi cakra merupakan titik-titik atau terminal pusat pengelolaan energi prana. Jadi hubungannya semacam itu. Jika cakra tubuh terbuka dan seimbang, energi prana bisa mengalir secara lancar ke seluruh tubuh kita ini dari ujung kaki sampai ujung kepala, sehingga menghasilkan keseimbangan kesehatan fisik, emosional, dan spiritual kita. Namun jika cakra tersumbat atau terganggu, maka aliran prana, aliran energi vital dari alam ke tubuh ini ya terganggu, tersumbat, tidak lancar. Dan itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan mental kita. Jadi dapat disimpulkan dari uraian pertama di atas sampai terakhir ini, kita simpulkan bahwa cakra merupakan pusat energi tubuh, sedangkan prana merupakan energi vital yang mengalir melalui cakra. Keseimbangan cakra dan aliran prana sangat penting untuk kesehatan, kesejahteraan seseorang, baik secara fisik maupun spiritual. Itu intinya. Yuk, sekarang kita keluar ruangan. Saya ajarkan cara melihat energi prana di langit udara menggunakan mata langsung, mata kepala kita. Yuk kita ke ruang terbuka.
Cara melihat energi prana di langit udara menggunakan mata langsung ya, mata kepala ini secara langsung. Lihat ke langit, picingkan mata seperti ini, kemudian fokus, perhatikan di udara penuh dengan warna-warni, berterbangan warna-warni kecil-kecil seperti hewan merutu, saudara. Warna-warninya disimbolkan oleh warna pelangi, Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu semuanya terbias dari warna dasar putih yang dipancarkan oleh matahari. Itulah energi vital di alam semesta raya ini yang disebut energi prana. Saudara, dulu saya waktu kursus tentang prana diajarkan oleh guru saya, yaitu Raden Mas Agus Supriyono di Semarang ya, Gajah Mungkur Selatan. Beliau mengatakan dan praktek langsung waktu itu, cara melihat waktu terbaik melihat energi prana di langit udara adalah pada saat selesai hujan. Jadi hujan reda, langit cerah, kita keluar rumah, kemudian melihat energi prana dengan cara seperti itu tadi. Itu nampak lebih jelas prana, warna-warninya. Warna-warni berterbangan memenuhi semua ruang alam semesta raya ini, dan itulah yang disebut daya alam, daya hidup dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang memberi hidup, kemudian ditopang dengan energi alam, energi prana, cakra seimbang, diolah energi prana, mengalir energi positif ke seluruh tubuh, maka akhirnya berkembanglah daya yakti dalam tubuh kita, yaitu daya guna, daya manfaat dalam diri kita. Nah, ini yang sangat penting dalam hidup. Hidup adalah membuat manfaat. Hidup adalah berbuat baik. Hidup adalah menjadi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang bermanfaat dalam hidupnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sesama, dan untuk lingkungannya. Jadi seperti itu, saudara. Kita belajar prana, belajar cakra, ternyata sampai ke sana juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Di video selanjutnya akan saya perkenalkan secara lebih detail tentang 7 cakra utama dalam tubuh manusia. Dan bonus untuk yang ingin menjadi terapis dadah cakra, saya tambahkan 3 cakra lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.